Anda kembali di iNewsroom bersama dengan saya Reinhard Sirait. Ada 10 saksi yang hadir dalam sidang terdakwa Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Hari ini, ke-10 saksi tersebut merupakan asisten rumah tangga di 3 rumah Ferdy Sambo, ajudan, satpam, dan juga sopir. Namun 3 saksi lainnya tidak hadir dalam persidangan. Ada 10 saksi yang hadir dalam sidang terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati hari ini. Ke-10 saksi tersebut merupakan asisten rumah tangga di 3 rumah Ferdy Sambo, ajudan, satpam, dan juga sopir. Namun 3 saksi lainnya mangkir dalam persidangan. Ke-10 saksi tersebut adalah sebagai berikut. Susi ART di Rumah Saguling, Damianus Labakobam alias Damson, satpam di Rumah Saguling, Abdul Somad ART di Rumah Bangka, Alfonsius Dua Lurang, satpam di Rumah Bangka, Diryanto alias Kodir, ART di Rumah Duren 3, Marzuki, satpam komplek, Brigadir Azan Romer, ajudan, Brigadir Daden Miftahul Haq, ajudan, Brigadir Prayogi Iktara Wikaton, sopir Ferdy Sambo, dan Brigadir Farhan Sabila, pengawal motor. Sedangkan ketiga saksi lainnya yang mangkir dalam persidangan hari ini yakni Sartini, ART di Rumah Saguling, Rojiah, ART di Rumah Saguling, dan Leonardo Sambo, kakak kandung Ferdy Sambo. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak keberatan atau eksepsi terdakwa kasus obstruction of justice Brigadir Yosua Arif Rahman Arifin. Terdakwa Arif Rahman Arifin adalah anak buah Ferdy Sambo yang turut merusak barang bukti DVR CCTV. Upaya Arif Rahman Arifin yang meminta sidangnya dihentikan akhirnya kandas. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Ahmad Suhel menolak seluruh dalil nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Arif Rahman Arifin. Sebelumnya, Arif Rahman Arifin melalui kuasa hukumnya meminta dakwaan jaksa ditolak karena hanya menjalankan perintah atasannya yaitu Ferdy Sambo. Namun jaksa penuntut umum menilai alasan ini tidak bisa diterima, sebab Arif Rahman sebagai anggota Polri seharusnya Arif wajib menolak perintah yang bertentangan dengan hukum. Mengadili 1. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputus dalam sidang permulaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas putusan perkara ini, Arif Rahman akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, yakni agenda pemeriksaan keterangan saksi pada pekan depan. Diketahui Arif Rahman didakwa merintangi proses penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua bersama Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Sinyal dukungan diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang menyebut jatah Prabowo di 2024. Pernyataan ini menjadi sorotan terkait kemana arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024. Informasinya akan kami hadirkan secara komprehensif setelah kumandang azan maghrib berikut ini. Memberikan sinyal dukungan kepada beberapa nama yang dianggap potensial maju di pemilihan presiden 2024. 2 nama yang kini menjadi sorotan adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nama Prabowo bahkan terang-terangan disebut oleh Presiden pada HUT Perindo kemarin. 2 juga hati-hati, milih capresnya harus benar Pak Ari. Karena nanti akan membantu partai mengejar threshold. Hati-hati. Milih capresnya hati-hati, milih cawapresnya hati-hati. Tapi kalau bisa juga jangan terlambat deklarasi juga. Yang kedua, tadi Pak Hari menyampaikan, saya ini 2 kali wali kota. Di Solo menang.
kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali, menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Sinyal dukungan diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut jatah Prabowo di tahun 2024. Pernyataan ini menjadi sorotan terkait kemana arah dukungan Jokowi di Pilpres 2024. Benarkah Jokowi mendukung Prabowo atau Ganjar Pranowo? Kita akan diskusikan pada saat ini bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Mbak Dinar Ajeng Revianti, Jubir Partai Gerindra, dan juga Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Selamat malam Mas Toto dan juga Mbak Dinar Ajeng. Ya, selamat malam. Baik, nanti juga bergabung bersama dengan kami Bung Yusuf Lakesang, Ketua DPP dari Perindo. Saya ingin ke Mbak Dinar Ajeng terlebih dahulu. Bagi Partai Gerindra, pernyataan Pak Jokowi kemarin yang mendukung Pak Prabowo ini dimaknai seperti apa, Mbak? Ya, selamat malam. Jadi untuk pernyataan dalam pidato Pak Jokowi itu memang kita maknai sebagai dukungan moral bagi Pak Prabowo, khususnya Partai Gerindra menyambut baik segala dukungan, baik dari tokoh manapun, terkhusus dari Pak Jokowi. Kita menganggap itu bukan hanya sebagai dukungan alih-alih janji manis atau omongan manis, tapi kita juga menganggap itu sebagai suatu tanggung jawab yang besar, karena memang ada pernyataan dari seorang tokoh besar, Pak Jokowi sebagai presiden kita. Jadi kita menyambut baik, kita berbahagia dengan pernyataan Pak Jokowi, tapi kita juga mengamalkan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, bahwa memang harus berhati-hati dalam pemilihan presiden tersebut, karena menakodai 270 rakyat Indonesia. Oke, baik Mbak Dinar Ajeng, apakah Anda meyakini bahwa ini dukungan yang diberikan kepada Presiden bagi Pak Prabowo Subianto satu-satunya dukungan politik yang diberikan oleh Pak Jokowi? Kalau disampaikan satu-satunya dukungan kepada Pak Prabowo dari Pak Jokowi untuk saat ini mungkin iya. Tapi ke depannya kan ini masih jalan masih panjang, ini masih permulaan dalam kontestasi politik saat ini. Jadi ya kami rasa tidak mungkin ke Pak Prabowo seorang. Tapi untuk saat ini mungkin iya. Baik, Mas Toto, kalau ini kemudian dibaca oleh Partai Gerindra sebagai sebuah bentuk dukungan ya, Anda melihatnya pernyataan Presiden ini kemarin betul-betul dukungan sinyal yang sangat keras, atau menurut Anda ini belum sampai ke arah sana, Mas Toto? Iya, sebetulnya ini kan jadi menarik ketika sudah pernah ada peristiwa sebelumnya yang ditujukan kepada orang yang berbeda ya. Makanya tadi Mas juga bertanya mengenai apakah ini satu-satunya dukungan. Adalah sebuah fakta kalau dari kronologi statement Pak Jokowi, minimal 2 statement yang sifatnya eksplisit. Yang pertama di bulan Mei 2022 dalam Rakernas Projo yang adalah relawan Pilpres terkait dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan disertai setelahnya ada beberapa gestur atau kemudian kode-kode simbolik, satu mobil dan lain-lain. Yang kedua memang kepada Pak Prabowo Subianto, dan memang itu terjadi dalam beberapa hari terakhir kan. Sebelumnya di acara pameran terkait pertahanan, Pak Jokowi sudah memberikan kode walaupun juga lebih implisit, dan kemarin menurut saya memang lebih eksplisit. Pertanyaannya kan kemudian adalah sebenarnya ke Ganjar atau ke Prabowo atau kedua-duanya misalnya kan. Yang bisa kita simpulkan sebetulnya dari rangkaian peristiwa 1 tahun terakhir lah katakanlah, kita lebih bisa mudah menyimpulkan bahwa sebetulnya yang tidak direstui oleh Jokowi yang lebih mudah untuk disimpulkan. Dalam hal ini adalah Mas Anies Baswedan. Kalau kita lihat kan deklarasi Nasdem misalnya kemudian munculkan tafsir bagaimana statement dari Pak Jokowi di hari ulang tahun Golkar banyak ditafsirkan menyindir Surya Paloh misalnya. Tetapi itu yang menurut saya lebih mudah untuk disimpulkan. Tapi untuk menyimpulkan mengenai siapa yang direstui oleh Pak Jokowi atau didukung, menurut saya minimal ada beberapa nama. 2 yang eksplisit ada Ganjar dengan Prabowo, tapi nama lain seperti Erlangga ataupun Erik menurut saya juga ada beberapa momen yang menunjukkan bahwa mereka minimal diberikan restu. Baik, Mas Toto, Anda mau mengatakan kepada teman-teman Partai Gerindra artinya jangan pede dulu begitu setelah ada pernyataan kemarin? Pertanyaannya kan adalah memang kenapa kalau didukung oleh Jokowi, kenapa harus GR begitu kan?
Yang jadi catatan kan pertama adalah secara kode etik Presiden sah-sah saja mendukung seorang calon presiden, itu pun dilakukan oleh seorang Obama misalnya ketika mendukung Hillary Clinton, dan kebiasaan dari partai-partai dari Presiden Amerika Serikat mendukung yang satu partai dengannya. Tetapi kan kita harus ingat, dukungan itu hanya boleh berhenti secara kode etik pada dukungan moral tadi seperti sudah disebutkan, atau kemudian dukungan secara pribadi, tetapi tidak boleh kemudian itu diterjemahkan menjadi dukungan dari infrastruktur kekuasaan untuk kemudian ikut berkampanye. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari kode etik dan aturan yang ada, dukungan presiden tidak memiliki efek besar kecuali bagaimana efek secara psikologis. Itu yang pertama. Yang kedua kan juga calon-calon ini harus berhitung. Apakah kemudian dukungan dari seorang presiden akan menguntungkan atau tidak? Nah, itu hanya bisa dikalkulasi didasarkan pada riset-riset yang menunjukkan apa sih basis dukungan terhadap calon tersebut. Nah, saya harus mengatakan dengan kritis, kalau buat Ganjar Pranowo, dukungan terhadap Jokowi itu akan berimplikasi positif. Kenapa? Karena ketika kita lakukan cross tabulasi data, pemilih Ganjar Pranowo mayoritas adalah orang yang memilih Pak Jokowi pada tahun 2019. Kalau dukungannya diberikan kepada Pak Prabowo gimana Mas Oto? Positif atau tidak? Berbicara Pak Prabowo sebetulnya menarik karena Pak Prabowo ini sebetulnya sampai sekarang elektabilitasnya katakanlah di peringkat 2 atau 3 itu kebanyakan masih berasal dari investasi politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo dari pemilu 2014 dan 2019. Dan kebanyakan di antara mereka ketika kita bedah profil pemilihnya adalah pemilih yang sebetulnya tidak cukup puas dengan pemerintahan Jokowi. Bahkan kita akan tahu sejarahnya Pak Prabowo ini adalah simbol dari antitesa Jokowi dari 2 pemilu. Jadi saya harus mengatakan korelasinya sebetulnya malah cenderung agak negatif. Saya harus konfirmasi ke Mbak Dinar Ajeng. Anda sepakat kalau kemudian korelasinya dukungan Pak Jokowi ke Pak Prabowo justru menjadi negatif. Tapi kalau ke Pak Ganjar justru positif tadi Mas Oto. Tanggapan Anda bagaimana? Ya, itu kan pengamatan dari Mas Oto. Tapi memang kita sendiri dari internal Gerindra, Ketua Harian kita, Bapak Sufmi Dasko juga memang sudah menyampaikan untuk teman-teman Gerindra, kader-kader kita, bahwa dukungan ini ya kita sambut saja dengan gembira, dengan baik, moral, tapi juga menjadi introspeksi diri kita juga, introspeksi dari internal kita juga, bagaimana kita memang harus melangkah ke depannya. Tadi Mas Oto sampaikan juga, wah ternyata di breakdown Pak Prabowo dukungannya orang-orang yang memang pendukung yang lama, tapi apakah kita akan stuck di situ? Enggak, justru dengan dukungan ini kita menjadi introspeksi kita juga, langkah-langkah ke depannya kita dengan langkah-langkah politik yang baru, yang lebih fresh juga, kita memang akan memperhitungkan itu ke depannya, supaya ya ke depannya lebih baik lagi. Ya, dan bergabung bersama dengan kita pemirsa Bang Yusuf Lakaseng, Ketua DPP dari Perindo. Bang Yusuf, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, kita langsung membahas nih sebagai tuan rumah kemarin Perindo yang akhirnya menjadi perbincangan sampai dengan hari ini karena ada pernyataan Presiden. Bagaimana Perindo mencermati sinyal-sinyal dukungan oleh Presiden Jokowi? Karena Perindo kan tentu mendukung Presiden sampai dengan dan ikut keputusan dari Presiden Joko Widodo. Ya, kalau kita perhatikan ya, saya kutip tuh pernyataan jelas Presiden. Presiden bilang, sepertinya setelah ini adalah jatah Pak Prabowo. Nah, publik siapapun pasti akan menafsirkan itu. Dan tafsir saya, menurut saya itu adalah doa, itu adalah dukungan, itu adalah harapan. Gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena pertama, Pak Prabowo adalah calon yang diinginkan publik. Semua lembaga survei, rata-rata Pak Prabowo urutan kedua elektabilitas tertinggi ya, setelah Mas Ganjar. Kemudian beliau adalah ketua umum partai terbesar. Yang ketiga adalah menteri di kabinet Presiden Jokowi. Dan salah satu menteri yang dianggap oleh masyarakat berprestasi. Nah, yang keempat menurut saya adalah, ini yang paling penting adalah investasi Pak Prabowo untuk membuat kontestasi pemilu yang menyebabkan keterbelahan masyarakat pada 2019, itu coba dirajut, disatukan kembali dan dengan beliau berrekonsiliasi dengan Pak Jokowi. Jadi masuk dalam kabinet dan bekerja sama. Dan menurut saya ini adalah sebuah proses transformasi pemimpin bangsa menjadi negarawan. Saya kira cocok didukung oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Ganjar Pranowo bagaimana? Karena kan tadi Mas Toto katakan justru dari hasil tabulasi dan juga surveinya Mas Toto, ini tren positifnya justru kalau Pak Jokowi mendukung Pak Ganjar. Iya. Nggak ada masalah. Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, mendukung juga Pak Ganjar, itu adalah sesuatu yang sah-sah saja. Tapi adalah yang paling penting adalah
apakah dukungan Jokowi menjadi satu faktor penentu utama dalam memenangkan kontestasi ini? Menurut saya itu hanya pendukung. Karena yang menjadi penentu adalah seluruh rakyat Indonesia punya hak pilih nanti pada pemilu presiden 2024. Mereka yang akan menentukan. Mungkin kenapa penting dukungan Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi masih punya pengikut yang banyak. Sehingga kemana dukungan beliau itu akan menyebabkan kandidat tersebut akan Ada membuat efek elektabilitas ya? elektabilitasnya menaik karena masyarakat pendukung Jokowi akan punya sumber rujukan gitu. Oh, Presiden Jokowi ternyata suka dengan yang ini. Tapi apakah itu Prabowo, apa itu Ganjar Pranowo? Menurut saya kita terlalu dini untuk menyimpulkan hari ini. Oke, terlalu dini menurut Bung Yusuf. Saya mau ke Mas Toto. Anda sepakat kalau masih terlalu dini kita membahas atau menyimpulkan dukungan Pak Jokowi ini ke dua nama ini, Pak Prabowo atau Pak Ganjar? Atau mungkin bisa ke nama-nama yang lain? Ya betul, masih terlalu dini ya, karena kita masih berbicara 1 tahun 3 bulan lagi menjelang masa pemilu, atau katakanlah sekitar 1 tahun masa pendaftaran terakhir untuk capres-cawapres, dan belum ada yang katakanlah memenuhi presidensial threshold seutuhnya. Kalau kemarin kan baru deklarasi secara internal. Sampai kemudian pendaftaran KPU, kita tahu perubahan masih mungkin terjadi ya. Pak Jokowi pun saya yakin menunggu itu. Tapi, dan yang kedua kita tahu dari kronologi yang membuat dialog ini juga muncul, ada misalnya tafsir yang bisa berbeda-beda. Erick Thohir dikatakan direstui, Erlangga juga secara implisit dalam hut Golkar juga seakan-akan direstui. Secara eksplisit memang ada 2 nama yang paling terlihat direstui, ada Ganjar, ada Pak Prabowo. Artinya kan di situ memperlihatkan bahwa bisa saja disimpulkan ini adalah restu, tetapi belum tentu dukungan dalam arti secara politik seutuhnya. Atau yang kedua bisa juga ditafsirkan bahwa Pak Jokowi sendiri masih dalam proses untuk memutuskan siapa yang akan didukung betul-betul secara politik. Atau yang ketiga kalau mau tafsir secara liar adalah jangan-jangan misalnya Pak Jokowi merestui keduanya dan bukan tidak mungkin ada duet di antara kedua orang itu. Artinya tafsirnya masih terlalu banyak. Tapi yang perlu jadi catatan kritis menurut saya kan adalah bagaimana kandidat ini berhitung. Apakah dukungan dari Pak Jokowi pasti positif atau tidak. Yang harus saya katakan adalah buat semua kandidat, ketika Pak Jokowi tingkat kepuasan publiknya sangat tinggi menjelang masa kampanye ataupun pemilu nanti, dukungannya pasti akan berkorelasi positif. Kalau dia dikonotasikan sebagai orang yang paling di-endorse oleh Jokowi. Tapi sebaliknya, kalau kondisinya tingkat kepuasannya rendah, dukungan tersebut itu malah kemudian bisa menjadi bumerang. Itu yang menurut saya perlu jadi catatan kritis melihat bagaimana dukungan Jokowi ini dan bagaimana seberapa besar pengaruhnya. Oke, Mbak Dinar Ajeng, bagaimana Gerindra mengelola dukungan atau sinyal dari Presiden ini kalau kemudian kepentingan adalah untuk Pak Prabowo maju di Pilpres 2024 dan bagaimana kemudian Anda merespon soal sentimen negatif tadi yang sempat disampaikan oleh Mas Toto. Tapi kita jawab nanti, ini masih menarik, kami akan segera kembali sesaat lagi.